Selanjutnya saya akan menjelaskan pada bagian kategori di sini. Di sini ini untuk tampilannya. Dan untuk kodenya dia pada bagian kategori di indeks. Di sini ada detailnya, kategori sampah, ada bootstrap, font, dan kemudian ada CSS-nya di sini. Selanjutnya ada sidebar, button untuk buka tutupnya, toggle buka tutup. Selanjutnya ada ini untuk button login logout. Selanjutnya di sini ada headingnya, kategori sampah, dan ini button untuk menambahkan tambah kategorinya, yaitu yang ini untuk headingnya, kategori sampah. Dan selanjutnya ini untuk pembuatan tabelnya, ada nama, deskripsi, dan aksi. Nama, deskripsi, dan aksi. Untuk nama dan deskripsinya itu diambil dari database kategori di sini. Di sini kita sudah mempunyai database kategori itu pada ini databasenya, ada nama dan deskripsinya. Dan selanjutnya ini sini kita memiliki tombol untuk delete, untuk delete. Sini dia button delete di sini. Jika kita klik maka akan memunculkan pop-up seperti ini. Apakah Anda yakin ingin menghapus kategori ini? Itu nanti akan muncul. Nanti akan saya perlihatkan. Sebenarnya saya akan menjelaskan di sini. Jika dia ini akan tampil jika misalkan kategorinya itu tidak ada. Jika kategori di database-nya itu tidak ada, akan muncul tidak ada kategori yang tersedia. Selanjutnya sini ada footer, dan ini fungsi untuk toggle-nya nanti, toggle buka tutupnya. Sini jika misal kita lihat di sini kita memiliki satu kategori, jika ini kita hapus, di sini ada muncul pop-up untuk pemberitahuannya apakah Anda yakin menghapus kategori ini. Itu yang ini. Jika kita oke, maka akan kategorinya tidak ada dan akan muncul ini. Tidak ada kategori yang tersedia. Tidak ada kategori yang tersedia, akan muncul ini. Selanjutnya sini saya akan perlihatkan untuk bagian tambah kategorinya. Sini jika kita tambah, tampilannya akan seperti ini. Dan jika ini untuk tampilan, ini untuk kode pada penambahan kategorinya. Di sini ada bootstrap. Ini tambah kategori, ini akan di-route ke kategori store. Ini dia ada di sini. Kategori controller. Ini store ini untuk menyimpan dia nanti. Untuk menyimpan kategorinya. Selanjutnya ada nama kategori, deskripsi, dan ini untuk button simpannya. Sini diarahkan ke kategori indeks. Itu ada nanti di sini juga kategori indeksnya ini. Jika kita misalkan kita di sini kita tambahkan dulu. Kita tambahkan kertas, deskripsinya kita bisa isi apa saja. Mudah sekali. Jika kita simpan, dia akan muncul di sini kertas dengan deskripsi yang sudah kita isi tadi. Selanjutnya saya akan menjelaskan untuk pada bagian kategori controllernya ini. Sini ada public facing index. Ini untuk menampilkan daftar kategorinya ke tampilan dari database. Jadi misalkan di database-nya ini kita pada kategori ini kita sudah memiliki satu, yaitu plastik. Bukan. Ini yang tadi kita delete. Jika kita refresh, di sini ada kertas dengan deskripsi seperti ini. Dia ditampilkannya menjadi seperti ini. Dan selanjutnya sini ada untuk create. Ini untuk mengarahkan ke tampilan pada penambahan kategorinya. Yaitu jika kita pencet button ini. Dan selanjutnya ini untuk menyimpan kategorinya ke database. Untuk menyimpan kategori bar ke database. Dan selanjutnya ini function untuk menghapus kategori yang ada di database, yaitu untuk tombolnya dia ini, delete. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan untuk pada bagian model. Model ini digunakan untuk menghubungkan ke database-nya. Sini ada model untuk kategori dan material. Jadi itu dihubungkan ke database kategori dan materialnya.
Misalnya di sini ada untuk data, ada juga user ini untuk pada bagian untuk email passwordnya itu sebelum untuk register dan login. Sini juga ada database untuk user, dan ini database untuk pada kategoris, ada name, description, dan ini untuk materialnya, database material, itu database migration material. Dan selanjutnya sini saya akan menjelaskan untuk pada bagian root-nya ini. Sini ada untuk use HTTP out controller, kategori, dan material. Ini dihubungkan untuk ketiga ini, out, kategori, material. Pertama di sini ada root resource ini untuk melakukan operasi CRUD pada kategori dan juga pada materialnya nih. Maksudnya ini bahan, ini material. Dan soalnya ini ada untuk pemeriksaan autentikasi pengguna. Ini jika pengguna sudah login, arahkan ke halaman dashboard. Jika login, di redirect ke dashboard. Jika belum login juga akan ditampilkan halaman awal, yaitu return view dashboard juga. Dan soalnya ini diakses oleh pengguna yang belum login. Sini ada GUES, dan sini untuk menampilkan halaman loginnya. Ini root get untuk menampilkan halaman login. Di sini juga memproses autentikasi penggunanya. Itu ini autentikasinya. Dan selanjutnya ada register ini, yang ini menampilkan halaman registernya, dan ini untuk memproses registrasi, untuk memproses registrasinya itu jika kita submit. Selanjutnya ada untuk ini untuk logoutnya. Logout ini hanya dilakukan jika pengguna yang sudah login. Jadi misalkan jari kita belum login, itu tampilannya ada huruf L itu, dia hanya akan di sini jika kita pada huruf L itu, dia hanya akan menampilkan huruf login. Misalnya kita logout dulu. Oh ya, sini kita masuk ke dashboard ulang. Dashboard. Belum muncul. Ya kita gini. Nah, ini dia belum login. Jadi kita tidak bisa logout, hanya tampilan login saja. Kita ada tulisan login. Nah, jika kita login, dia akan tulisannya logout. Dan selanjutnya ini root untuk akses pengguna yang telah login. Di sini dia untuk yang sudah login menampilkan data dashboard, dan selanjutnya sini untuk terus untuk manajemen kategori dan bahan. Untuk ini kurang lebihnya sama dengan di atas ini. Kena double. Iya, sama di atas. Ini mungkin bisa kita hapus saja. Root resource material kategoris, kategori controller, ya kurang lebihnya sama dengan di atas. Dan berikut untuk hasil dari tugas saya ini. Untuk hasilnya seperti ini. Berikut untuk hasil dari tugas saya. Untuk lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.